termasuk pinjol asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya wisuda, itu tarif yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi mendukung usulan pemberian bantuan biaya kuliah tak terkecuali menggunakan pinjaman online atau pinjol. Muhadjir mengatakan ada 83 perguruan tinggi yang menggunakan pinjol. Muhadjir mengatakan penggunaan pinjol ini harus disertai dengan tanggung jawab. Ia juga berharap pihak perguruan tinggi dapat memberikan subsidi. Muhadjir menilai pinjol berbeda dengan judi online. Judi online menurutnya melanggar aturan, sedangkan pinjol perlu dimanfaatkan dengan baik dalam pengawasan OJK dan PPATK. Selain itu, Muhadjir meminta agar para rektor kampus mengubah cara pandang mereka untuk mencari uang demi biaya pendidikan kampus. Menurutnya, berdasarkan konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH, perguruan tinggi memang didorong mandiri dalam pembiayaan, serta mendorong lembaga funding berjalan sesuai tugasnya. Ia menyinggung tentang pemanfaatan momen-momen tertentu termasuk wisuda. Muhadjir juga membahas tentang peraturan mengenai kenaikan uang kuliah tunggal. Ia menilai aturan tersebut yang juga mengatur tentang iuran pengembangan institusi tidak perlu diubah. Mantan Mendikbud ini mengatakan mahasiswa yang tengah menjalani perkuliahan tidak lagi dikenakan kenaikan UKT sehingga biaya UKT-nya disamakan hingga perkuliahan selesai. Soal kebijakan anggaran di perguruan tinggi swasta, Muhadjir menyinggung pemanfaatan biaya wisuda. Dia menilai tidak ada pihak mahasiswa yang protes meski biaya melonjak karena wisuda merupakan sebuah momen. Muhadjir Effendi adalah salah satu tokoh penting di Indonesia yang telah memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan juga pemerintah. Dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak tahun 2019. Karir akademiknya mencapai puncak ketika ia diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Malang pada tahun 2006. Sebagai rektor, Muhadjir memimpin berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di universitas tersebut. Ia memperkenalkan berbagai program inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan akreditasi institusi. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Negeri Malang mengalami berbagai kemajuan, baik dalam hal infrastruktur maupun kualitas akademik. Muhadjir juga dikenal karena upayanya untuk mendekatkan universitas dengan masyarakat melalui berbagai program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup. Hingga pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Penunjukan ini menandai peralihan dari karir akademik ke birokrasi bagi Muhadjir. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi memperkenalkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya adalah penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa melalui pendidikan yang holistik. Program ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Muhadjir juga mendorong reformasi kurikulum untuk membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Ia juga memperkenalkan kurikulum 2013 yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa, serta penekanan pada pendidikan berbasis proyek dan pembelajaran aktif. Selain itu, ia juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru dan memperkenalkan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kebijakan zonasi sekolah yang bertujuan untuk mengurangi disparitas dan ketidakadilan dalam akses pendidikan.
Meskipun tujuan kebijakan ini baik, pelaksanaannya menghadapi berbagai masalah di lapangan, termasuk resistensi dari masyarakat dan ketidaksiapan infrastruktur. Selain itu, Muhadjir juga menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal. Meskipun berbagai program telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaannya seringkali terlambat oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Pada tahun 2019, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Dalam peran barunya ini, ia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendekatan yang integratif. Ia percaya bahwa pembangunan manusia harus mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan. Salah satu inisiatif yang penting yang ia kenalkan yaitu adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan keluarga. Selain itu, Muhadjir juga mendorong berbagai program untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan cakupan imunisasi. Ia juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Muhadjir Effendi adalah seorang pemimpin yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia. Sebagai akademis, birokrat, dan politisi, Muhadjir Effendi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dedikasi dan komitmennya terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Melalui peran-perannya sebagai akademisi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Indonesia.